ketika kita bicara bagian yang terbesar, maka di situ ada namanya waris. Waris ini bagaimana ketentuannya? Ini kita harus satu persatu pelan-pelan agar nanti kita bisa memahami dari waris itu sendiri. Oke, kita lihat dari segi kebahasaan. Waris kan gitu. Waris itu sebenarnya berapa sih? Kan gitu. Secara urgensi, belajar ilmu waris itu apa? Pertama, ternyata urgensinya adalah perintah Rasulullah SAW. Kalau itu perintah atau bentuk larangan, maka pasti otomatis ada namanya kemanfaatan hikmah di belakang ini. Karena ini merupakan satu perintah, maka ada manfaat hikmah yang ada di belakang kita belajar ilmu waris. Terus ilmu yang terjawab pertama kali itu adalah waris. Makanya dia sangat urgent sekali, dia sangat penting sekali. Kalau tidak dipelajari, dikhawatirkan dalam satu tempat, satu kaum, atau satu komunitas tidak mengetahui tata cara pembagiannya, maka semena-mena bahkan terjadi kekeliruan. Ada konflik keluarga yang terjadi ketika orang tidak mengetahui atau tidak punya literasi tentang harta, literasi tentang ilmu waris. Dan yang terakhir, kurangnya ilmu dan moral. Ketika nanti tidak belajar ilmu waris, akhirnya ilmu dan moral itu semakin tergradasi menjadi lemah sekali. Oke, dan ini satu persatu. Sebagian disebutkan dalam keterangan hadis ini, qala Rasulullah SAW, ta'allamu al-Qur'ana wa'allimu. Dimulai dengan pertama, belajarlah Al-Quran dan ajarkan dia kepada orang lain. Wa ta'allamu al-fara'id wa'allimuha an-nas. Disebutkannya adalah ta'allamu al-fara'id. Belajarlah kalian namanya faraid. Faraid itu apa sih? Faraid itu pembagian yang nyata, yang jelas. Ini dapat 1/4, ini dapat 1/2, ini dapat 1/3, ini dapat 1/8, kan gitu. Oh, ini ada sulusa syuraka ofis sulus 2/3 misalkan, kan gitu. Maka harus kita lihat satu persatu tentang pembagian itu. Maka diperintahkan untuk melakukan namanya faraid. Wa'allimuha dan ilma maqbul. Karena ilmu itu makbul. Ilmu itu dia makbul, akan diangkat. Wal ilmu marfu, dan ilmu itu hampir diangkat dan direnggut nyawa, terus posisi diangkat. Wa yushiku an yakhtalifan nas wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Dan hampir-hampir kedua orang itu apa? Berselisih. Gara-gara apa? Tidak ada di antara mereka sanggup untuk mengabarkannya. Jadi dari keterangan di sini ada redaksi yang sangat kuat sekali, yaitu pertama dengan Al-Qur'annya, yang kedua faraid dan mengajarkannya. Dari faraid ini sebenarnya adalah ilmu waris, di bagiannya ada namanya ilmu faraid. Dan gitu. Jadi dari keterangan di sini kita mengetahui bahwasanya apa? Betapa pentingnya pelajaran faraid atau ilmu waris. Nah, karena kasusnya yang terjadi di masyarakat itu kejadian ini, yakhtalifal isnani, terus fala yajidani ahadan yukhbiruhuma, karena hampir-hampir tidak ada orang yang mampu untuk menjelaskan hal tersebut. Maka ini perlu untuk kita kuatkan. Terus selanjutnya dalam hadis yang lain disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ta'allamul fara'id fa innaha min dinikum. Hai kalian semua, belajarlah ilmu faraid, itu waris itu, karena bagian ini adalah fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya ilmu faraid itu bagian dari agama kalian. Fa innahu nisful ilm. Makanya kalau orang bisa memahami ini, dia udah dibilang nisful ilm, separuh ilmu ada di sini. Ilmu itulah yang pertama kan disebut dari umat, karena dari sini ternyata banyak orang yang enggan untuk melaksanakan ilmu faraid, maka dia akhirnya menjadi, yakni posisinya cepat pertama kali untuk ditampil. Makanya orang nggak pada paham ini kenapa sih cara bagian seperti apa, ketentuannya apa saja, karena mereka malas gitu. Adalah janganlah. Atau sering ada istilah nggak nyaman nih, orang baru meninggal 1 bulan 1 pekan, masa udah bicara waris. Itu yang perkara-perkara harus kita kuatkan. Oke. Nah, di antara beberapa problem yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, yaitu sumber konflik dari keluarga. Harusnya orang dapat harta itu kan senang. Orang mendapatkan limpahan secara cuma-cuma distribusi dari orang tuanya, itu kan harusnya senang. Dalam artian senang gini, ini sebagai bekal kita untuk mengaruhi kehidupan selanjutnya, yang memang orang tua kita ini berikan kepada kita. Nah, tapi kalau caranya tidak tahu, coba yang akan kita lihat. Ada beberapa contoh ya, kasusnya, kakak
mohon maaf, membunuh atau bunuh adik demi dapatkan harta waris. Betapa betapa rendahnya moral ini ketika harta itu sudah ada malah menjadikan konflik dan bahaya. Harusnya harta itu kan memberikan keberkahan, kenyamanan, ketenangan. Bahkan ini mohon maaf, sebaliknya. Ada kakak bunuh adik gara-gara apa? Dapat harta waris. Terus yang kedua, satu keluarga mohon maaf bantai saudara kandung Banyumas 2019. Jadi gara-gara warisan mereka mohon maaf membantai saudara kandung. Dari sini ada istilah tidak saling sapa, putus silaturahim, konflik internal keluarga, bahkan sampai dibawa ke pengadilan. Jadi kan betapa mohon maaf moral itu tergradasi, mereka sangat luntur. Gara-gara apa? Gara-gara namanya bagi harta waris. Terus keluarganya bubar, saling baku hantam, perang dingin karena harta waris. Padahal ikatan keluarga itu sangat kuat. Kenapa kok sampai bersengketa gara-gara namanya harta waris? Ini kan sesuatu yang sangat memilukan lah, tidak berkenan gitu. Kenapa harta waris itu malah menjadikan orang-orang semakin brutal? Itu padahal harta waris ini kan tinggal kita terima dengan ketentuan yang berlaku, terus akhirnya kita mengutilisasi dengan baik, kan gitu.